Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Matius 1 ayat 21 yang berbunyi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Shalom adik-adik. Kak Anggun. Shalom juga Kak Kenny. Apa kabarnya Kak Anggun? Puji Tuhan, kabarnya Kak Anggun baik. Kalau Kak Kenny kabarnya? Puji Tuhan, biasa juga Kak Anggun. Nah Kak Anggun, kalau begitu ayo kita sapa adik-adik di rumah yuk. Kak Kenny, sebelum kita sapa adik-adik di rumah, Kak Anggun dan Kak Kenny mau kasih tahu kepada adik-adik. Kalau Kak Anggun dan Kak Kenny bilang halo, adik-adik di rumah jawabnya hai. Kalau Kak Anggun dan Kak Kenny bilang apa kabarnya, adik-adik di rumah jawabnya sehat, puji Tuhan, luar biasa. Oke Kak Anggun, ayo kita sapa adik-adik. Halo adik-adik. Hai. Halo adik-adik. Hai. Apa kabarnya? Sehat, puji Tuhan, luar biasa. Apa kabarnya? Sehat, puji Tuhan, luar biasa. Kak Kenny, hari ini kita terlihat bahagia dan sukacita sekali. Kira-kira hari ini kita mau buat apa? Benar Kak Anggun, karena hari ini kita merayakan Hari Raya Natal. Yeay. Dan tema Natal kita hari ini adalah Aku dipilih untuk menjadi terang. Kak Anggun, untuk memulai acara kita, mari kita ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Lonceng Natal. Laskar Kristus. Siap. Laskar Kristus. Siap. Kling kong, lonceng Natal bergema. Kling kong, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Kling kong, lonceng Natal memanggil. Kling kong, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Bethlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua. Haleluya, sang damai. Haleluya, Yesus sang Raja. Kling kong, lonceng Natal bergema. Kling kong, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Merry Christmas bagi dunia. Adik-adik di rumah masih semangat? Masih dong.
Untuk menambah semangat kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan lagu Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Sekali lagi ya. selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Adik-adik dapat duduk kembali. Untuk memulai ibadah Natal sekolah minggu kita lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami di kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini kami bersuka cita karena dapat merayakan Natal bersama anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati ibadah Natal ini, biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan berdoa. Dan untuk lebih menambah semangat lagi, ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Huha, huha, Huha. Sekali lagi, tepuk semangat. huha, huha, huha. Adik-adik di rumah, ayo kita menyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Lonceng Natal. Teng, teng, teng. Bunyi lonceng berdentang, berkumandang di malam yang sunyi, membangunkan kami, mama, papa, adik, dan kakak, dan mengingatkan kami bahwa hari ini Yesus Raja Damai telah lahir. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan lagu Christmas is About Love. Bahagia Yesus lahir ke dunia. Bahagia Dia datang tebus
about love, love. Christmas is about love, love. L-O-V-E. Love, love. Christmas is about love, love. Christmas is about love, love. L-O-V-E. Sekali lagi. Bahagia Yesus lahir ke dunia. Bahagia Dia datang tebus dosaku. Bahagia Yesus lahir ke dunia. Bahagia Dia mengasihiku. Love, love, Christmas is about love, love. Christmas is about love, love. L-O-V-E. Love, love, Christmas is about love, love. Christmas is about love, love. L-O-V-E. Adik-adik di rumah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, semuanya adik-adik siapkan Alkitabnya dulu. Setelah itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, biarlah kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa permohonan kami, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, pembacaan kita yang pertama dari Matius pasal 1 ayat 1 hingga ke-17. Dari Matius pasal 1 ayat 1 hingga ke-17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Herson, Herson memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahasion, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasea, Manasea memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhoyan dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhoan memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliaser, Eliaser memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel
dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-7. Pembacaan kita yang kedua adik-adik, Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ke-7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wakil negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Matius 1, Lukas 2 ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Salam semua. Anak-anak Kalvari, apa kabar kalian? Sehat ya? Bagaimana Natalnya kalian? Ceria? Ya. Di antara anak-anak sekalian, ada yang punya nama Immanuel? Ada. Dalam cerita Tuhan Yesus, Immanuel itu siapa? Benar sekali. Immanuel itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Ibu Pendeta mau tanya, kalian tahu tidak apa artinya Immanuel? Ada yang tahu? Coba dijawab, apa artinya Immanuel? Benar sekali, Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Jadi, kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan di hari Natal adalah tanda bahwa Allah menyertai kita. Allah menyertai semua anak-anak di dunia dan Allah menyertai semua anak-anak di Kalvari. Sekarang Ibu Pendeta mau tanya lagi, siapa di rumah yang takut kalau lampu tiba-tiba padam? Siapa yang suka berteriak ketakutan kalau lampu tiba-tiba padam? Ada ya? Nah, senang atau tidak kalau lampu padam? Tidak ya? Lebih senang mana? Gelap atau terang? Lebih senang terang. Kenapa lebih senang terang? Karena dengan terang, dengan cahaya, dengan sinar, kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Kalau begitu, antara gelap dan terang, anak-anak Kalvari pilih yang mana? Pilih yang terang ya. Jadi kalau pilih yang terang, maka anak-anak Kalvari adalah anak-anak terang. Tapi kalau pilih yang gelap, berarti jadi anak-anak gelap. Jangan ya, pilih saja yang terang supaya kita jadi anak-anak terang. Nah, karena Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia itu membawa terang, terang itu menerangi dunia, terang itu menerangi semua manusia, dan terang itu menerangi semua anak-anak di Kalvari. Jadi terang saja ya. Selamat Natal untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Bagaimana cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama? Bagus kan Kak Kenny? Anggun. Meskipun Natal part tahun ini kita melewatinya dengan menjaga jarak karena pandemi COVID, tetapi Kak Kenny dan Kak Anggun berharap damai dan sukacita Natal selalu ada di hati kita semua. Adik-adik di rumah, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu Gita Sorga Bergema. Bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Baik adik-adik, kini tiba saatnya kita berdoa syafaat. Sebelum itu kakak mengajak adik-adik sekalian untuk mengambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam kasih surga, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan hingga detik ini. Pada hari ini kami melaksanakan ibadah Natal par online ya Tuhan. Dengan sejarah keterbatasan karena pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tapi kiranya Engkau memberkati segala puji-pujian firman yang akan kami berikan kepada adik-adik kami. Kiranya apa firman yang kami telah
baca dan kami renungkan dapat menjadi berkat untuk adik-adik sekalian dan menjadi berkat juga bagi kami pengajar. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya agar tahun depan pandemi COVID-19 dapat berakhir dan kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu ya Tuhan, guna memulai ibadah secara offline dan tatap muka ya Tuhan. Hanya ini semua dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, ibadah Natal Par kita telah berakhir. Namun adik-adik harus tahu bahwa kasih Tuhan Yesus tidak akan pernah berakhir. Untuk menutup ibadat kita pada Kak Kenny dan teman-teman mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Nah, adik-adik di rumah, untuk menutup ibadat kita pada hari ini, Kak Kenny mengajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, dan kita satu hati di dalam Tuhan. Kita berdoa. Di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadat kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Walaupun kami tidak bisa bertemu adik-adik kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik di rumah, sebelum kita pisah, Kak Kenny dan Anggun ingin menyampaikan bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Namun supaya kita tidak terpapar itu, kita harus melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, Memakai masker, dan menjaga jarak. Kami pelayan Pargemit Kalvari Momere mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Selamat Natal!